warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sapa Genbi, kembali lagi di Sapa Genbi Part 3 dengan tema Be the Changemaker, Beasiswa Bank Indonesia Creating a Better Tomorrow. Perkenalkan, saya Dewi Fitri Satifaya merupakan salah satu anggota Genbi Purwokerto di periode 2023-2024. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana narasumber kita mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, tentunya juga pengalaman serta manfaat yang didapatkan setelah tergabung di Beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia merupakan program unggulan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi putra dan putri bangsa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri. Beasiswa ini tentunya ditujukan untuk mahasiswa dari program studi S1 dan D4 dari seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia yang memiliki kemampuan di bidang akademik yang gemilang, aktif di organisasi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Tentunya teman-teman tidak sabar untuk mendengarkan kisah inspiratif dari dua narasumber kita pada kali ini. Mari kita sambut dua narasumber kita yang sangat keren ini. Di sini sudah ada Mbak Atika dan Mas Fatan. Mungkin bisa perkenalan diri dulu dari Mbak Atika, silakan Mbak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Atika Ayu Ramadhani, biasa dipanggil Atika. Salam kenal. Hai Mbak Atika. Mas Fatan, silakan Mas. Oke, halo semuanya. Nama aku Ahmad Fatma Fazi, biasa dipanggil Fathan. Halo semuanya. Hai Mas Fatan. Kalau boleh tahu nih, dari Mbak Atika ini dari komisariat mana nih Mbak? Kebetulan aku dari Komisariat Insaizu. Kalau Mas Fatan nih? Kalau aku dari Universitas Jenderal Sudirman. Oke. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah, baik. Ya. Kalau boleh tahu kesibukan dari dua narasumber kita, dari Mas Fatan dulu nih, kesibukannya apa Mas? Saat ini kesibukan aku di ini aja sih, penelitian untuk tugas akhir. Kalau Mbak Atika nih? Karena aku masih semester 6, masih ada mata kuliah, jadi kesibukan aku masih kuliah seperti biasa. Oke. Nah, mungkin bisa kasih tahu nih, Mbak Atika ini dari bidang apa di Genbi? Oke, aku di Genbi jadi staf pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan. Oke, kalau dari Mas Fatan nih? Oke, kalau aku kebetulan diamanai sebagai deputi di bidang media eksternal untuk Komisariat Insud. Oke, keren banget ya Mas ya. Mbak Atika juga tentunya nggak kalah keren nih. Mungkin boleh nih Mas ceritakan kira-kira motivasi untuk Mas dan Mbak mendaftarkan diri di Beasiswa Bank Indonesia itu sendiri apa? Mungkin dimulai dari Mbak Atika dulu nih. Oke, karena aku tahu beasiswa Bank Indonesia itu dari semester 2, jadi ketika aku lihat ternyata persyaratannya itu harus minimal semester 4 ya. Jadi kayak emang dari awal itu aku udah kayak minat, kayak pengen daftar gitu di di beasiswa Bank Indonesia. Gitu. Berarti udah ada kayak planning dari semester 2 gitu ya? Berarti benar-benar prepare banget nih buat persiapannya. Kalau dari Mas Fatan sendiri nih? Nah, kalau orang-orang kan tahu dulu ya beasiswanya. Yeah. Udah kalau aku tahu dulu komunitasnya dulu. Okay. Karena kebetulan aku punya kenalan cutting yang di Genbi. Nah, mulai dari situ aku mulai tertarik tuh kayak komunitas Genbi itu seperti apa, dan mulai ya ngobrol-ngobrol lah, sharing sama cutting di sana. Dan disitulah aku mulai termotivasi untuk ikut daftar di beasiswa Genbi ini. Gitu. Oke, berarti Mas Fatan sebelumnya udah punya kenalan ya, jadi kayak bisa sharing-sharing gitu ya Mas. Betul. Jadi yang sebenarnya membuat Mas Fatan tergerak untuk atau termotivasi untuk mendaftarkan diri itu dari komunitasnya sendiri, yaitu Genbi gitu ya Mas ya. Terus nih, boleh mungkin ceritain kira-kira tantangan apa saja yang didapatkan dari Mas Fatan atau Mbak Atika selama mendaftarkan diri di Bank Beasiswa di Beasiswa Bank Indonesia. Kan tentunya kayak ada tantangan entah itu dari dokumen-dokumennya atau dan lain sebagainya. Kira-kira dari Mbak Atika gimana nih? Kalau dari aku sendiri, karena berkas-berkasnya yang dibutuhin itu banyak, itu agak kesulitan sedikit, terutama di motivation letter. Terus aku lebih ke kayak pesaingnya gitu, teman-teman yang mendaftar di beasiswa tersebut gitu. Karena pasti kan ada banyak juga teman-teman yang udah berprestasi, banyak pengalaman organisasinya gitu. Terus habis itu paling di wawancaranya. Ketika wawancara kayak kita takut first impression kita ke yang pewawancara itu kurang bagus, jadi nilai kurang gitu loh. Jadi kurang gitu ya di mata wawancaranya gitu. Tapi itu nggak
menurunkan semangat Mbak Atika untuk tetap mendaftarkan diri gitu ya Mbak, tetap optimis Betul. dengan tujuan awal gitu. Kalau dari Mas Fatan nih, kira-kira tantangan-tantangan apa sih yang Mas Fatan alami selama mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Oke, mungkin kurang lebih sama ya tantangan yang dialami oleh setiap scholarship hunter. Iya. Gitu. Jadi misalkan di tahapan seleksi berkas itu kan kita perlu nyiapin beberapa berkas. Contohnya kayak motlet tadi, motivation letter. Kita harus bikin gimana caranya motlet kita semenarik mungkin saat dibaca oleh interviewer nanti. Terus saat nanti di tahapan wawancara kita harus bisa sedemikian rupa nyiapin pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawabnya dengan lantang dan juga jelas gitu. Jadi ya tantangannya di situ-situ aja sih sebenarnya untuk di suasana berkas dan juga saat wawancara itu. Iya benar. Tentunya kayak perlu persiapan yang Betul, lebih betul. matang untuk proses wawancara dan juga persiapan berkasnya, mulai dari dokumen-dokumen, terus juga motivation letter gitu ya Mas ya. Kira-kira nih, kalau dari Mas Fatan, ada nggak ya program kerja atau misal kayak boleh mungkin diceritakan bagaimana program kerja atau Genbi itu sendiri memberikan atau menambah potensi diri yang ada di Mas Fatan, baik itu dari hard skill maupun soft skill. Oke, kebetulan kan di sini aku di Genbi 2 periode ya. Ikut bergabung di Genbi di tahun 2022. Jadi pertama kali di situ aku mulai join karena ini sih, karena background skill aku mungkin ya, karena aku ada di media kreatif di bidang tersebut. Jadi aku coba eksplor lagi di komunitas ini untuk lebih mengasah skill desain, terus videografi gitu. Lebih ke media kreatif sih di sini. Terus nggak cuman ke hard skill juga. Aku juga di sini ngasah skill soft skill juga. Kayak public speaking, terus juga bagaimana kita mengorganisir suatu teman-teman kita ataupun kepanitiaan lah di sini istilahnya. Jadi itu sih. Oke. Kalau dari Mbak Atika sendiri nih, kira-kira Genbi itu bisa membantu Mbak Atika mengembangkan potensi diri yang ada di Mbak Atika sendiri nggak? Kalau aku merasanya iya banget ya, karena di Genbi sendiri kan kita bisa mengasah potensi yang sebelumnya mungkin masih terpendam gitu ya. Kayak misalkan kita belum pede nih bicara di depan umum, atau kita belum bisa memanage waktu, atau kita belum pernah kayak bersosialisasi dengan orang-orang baru yang tentunya beda kampus gitu ya. Terus kayak kita bisa lebih berani aja buat menerima tantangan-tantangan baru gitu sih. Oke, jadi nggak kalah menarik ya. Jadi kita bisa lebih kenal dan juga lebih mengasah potensi diri kita selama tergabung di Genbi ini sendiri. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih lebih spesifik program-program kerja apa aja sih yang sekiranya bisa membantu Mas dan Mbak dalam mengembangkan potensi diri, terutama dari Mas Fatan nih, misal kayak dari Medex dan Mbak Tika dari pendidikan. Mungkin dari Mas Fatan dulu boleh? Oke, mungkin kalau dari bidangku sendiri ya, dari media eksternal, yang menurutku paling berasa itu kemarin ya, kebetulan aku diamanahi sebagai ketua pelaksananya di workshop media seperti itu, tentang workshop videografi ya kalau nggak salah itu. Nah di situ aku coba bantu belajar organisir gimana menjalankan suatu kepanitiaan yang hybrid, masa peralihan dari COVID gitu ya, COVID ke offline, terus gimana caranya kita coba mengusahakan offline waktu itu. Cuman karena satu dan lain hal jadinya online juga gitu. Itu sih yang menantang. Terus nggak cuman untuk di bidang media eksternal juga, aku berasa terbantu juga dengan proker-proker lain gitu. Karena di sini di Genbi Purwokerto, buat teman-teman kalau tahu, media eksternal itu istilahnya apa ya? Ikut ke proker teman-teman yang lain gitu. Iya, kayak bisa jadi penghubung gitu ya. Iya, betul. Jadi kita ikut join ke seluruh prokernya, kita belajar proker-proker bidang lain kayak lingkungan, gimana caranya kita ikut ke konservasi alam, ataupun ke bidang pendidikan, kita ikut ngajar di anak-anak SD itu nambah ilmu banget sih di situ. Iya, jadi benar ya teman-teman. Di sini di Genbi itu sendiri kita ada beberapa bidang, dan di bidang media eksternal sendiri yang sudah dijelaskan oleh Mas Fatan, kita itu juga ikut di beberapa proker, jadi tidak terfokus di bidang media eksternal itu sendiri. Nah, kalau dari Mbak Tika nih, kira-kira ada nggak program kerja yang di Genbi itu yang secara spesifik yang bisa membantu Mbak Tika itu mengembangkan potensi diri? Kalau dari aku sendiri, karena kebetulan satu periode ya, jadi
baru ikut tahun ini kayak ada beberapa, pasti ada beberapa proker yang nggak aku ikuti, tapi yang menurut aku paling berkesan sih yang kemarin ya, yang Genbi Mengabdi. Kebetulan aku panitia Genbi Mengabdi, di situ kayak aku belajar banget kayak memanage diriku sendiri, terutama karena waktu itu tuh aku lagi ada hektik di organisasiku gitu. Kebetulan kan di Genbi Mengabdi persiapannya tuh di akhir 2023 sama pelaksanaannya tuh di awal 2024. Waktu itu tuh beneran lagi hektik kayak kalau yang anak organisasi pasti di akhir tahun itu laporan pertanggungjawaban gitu. Terus di awal periode awal tahun itu awal kepengurusan gitu. Nah itu tuh beneran lagi hektik di organisasi sama di Genbi Mengabdi, jadi kayak emang cukup menguras tenaga sama pikiran gitu sih. Itu yang paling berkesan bagi aku. Oke, berarti secara nggak langsung Mbak Tika itu belajar untuk memanajemen Ya, waktu, betul. kemudian juga bagaimana sih membagi tugas-tugasnya. Tentunya juga Mbak Tika ini keren banget ya, bisa aktif nggak cuma di Genbi doang nih. Oke. Kira-kira boleh nggak nih kita minta tips and trick, kira-kira bagaimana cara Mas Fatan dan juga Mbak Atika memanfaatkan program kerja yang ada di Genbi, tentunya yang banyak banget itu ya, digunakan untuk mengembangkan potensi diri yang ada di teman-teman juga dan juga di Mas dan Mbak ini. Kira-kira dari Mas Fatan dulu. Aku dulu, oke. Yang pertama kali harus dilakuin sih menurutku tentang pengembangan diri sendiri dulu sih. Gimana caranya kita buat aktif di suatu organisasi. Karena percuma aja kalau kita ikut doang di satu organisasi, tapi kitanya sendiri nggak aktif, ya sama aja gitu, kita nggak dapat apa-apa. Jadi yang pertama kali harus kita lakuin adalah kita aktif dulu di organisasi tersebut. Terus kita juga harus istilahnya haus akan ekspor diri gitu. Ekspor skill hard ataupun yang soft gitu. Jadi kita kembangin dulu diri kita sendiri, baru nanti kita improve untuk teman-teman kita. Apabila ada kekurangan, katakanlah ada teman-teman kita yang kita butuhkan pembelajar kayak public speaking, kita bantu gitu. Ya itu sih. Jadi dari kita dulu, teman-teman baru apa yang input yang diinginkan dari komunitas tersebut kita bantu gitu. Oke, berarti bisa dimulai dari kita, kesadaran kita untuk memanfaatkan program kerja yang ada gitu ya. Kalau dari Mbak Atika sendiri nih gimana? Betul yang kata Mas Fatan bilang, kayak mulai dari diri sendiri, karena di Genbi itu kan pasti selain dapat uang pembinaan, kita tuh dapat pengalaman dan pengembangan soft skill dan hard skill kita. Ketika kita kayak pasti ada juga yang mikir kayak ya udah kita udah dapat uangnya, kita nggak usah ikut kegiatannya. Itu sebenarnya nggak boleh gitu ya, karena kayak sebenarnya di Genbi itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita ikuti, yang bisa membuat kita tuh bisa berkembang gitu loh. Yang kayak kita manfaatkan bisa kita manfaatkan, kayak misalkan kalau di Mas Fatan kan bidang media ya, kayak kita kan bisa melatih editing, videografi gitu. Terus kayak apa lagi? Di bidang pendidikan gitu, lebih mengasah public speaking mungkin ya Mbak? Ya, Oke, selain itu kita juga bisa belajar public speaking ya, terutama di bidang pendidikan kan sering ngajar-ngajar tuh. Ya, karena aku sendiri bukan basic di kayak dunia pendidikan, kayak bisa belajar gimana cara ngajar anak-anak. Waktu itu kan pernah ngajar anak-anak, terus gimana kayak kita kasih insight baru ke anak-anak yang kita ajar gitu sih. Oke, berarti benar-benar nambah pengalaman yang sebelumnya kita tuh nggak dapet, tapi ternyata dengan bergabung di Genbi itu bisa kita dapatkan gitu ya Mbak, dengan cara tadi kalau dari Mbak Atika itu bisa lebih banyak berinteraksi tentunya dengan masyarakat dan juga Mas Fatan bisa lebih mengasah di bidang editingnya dan lain sebagainya. Kira-kira nih, kalau boleh tahu ada nggak program kerja baik itu di media eksternal atau pendidikan yang menurut Mas dan Mbak ini sangat berkesan sehingga mungkin bisa direkomendasikan untuk periode selanjutnya yang saat ini masih wow, ternyata proker ini keren banget gitu. Kalau dari Mas Fatan nih gimana Mas? Oke, yang pertama dari bidangku sendiri dulu ya. Iya. Bidang eksternal yang menurutku berkesan itu setiap kita ngelakuin Genbi Roadshow.
atau kita istilahnya memperkenalkan Genbi beasiswa BI gitu. Biasanya itu dilakuin di awal Januari. Nah di sana kita ya organisir gimana caranya kita memperkenalkan Genbi, terus kenalin ke masing-masing komisariat, ada 3 kan ya, OMP, UIN, Saizu sama Unsud. Dan juga SMK ya, SMK 1. Nah situ yang menurut aku tertarik karena setiap tahun acaranya, dan itu merupakan juga proker besar yang Medex. Gitu. Terus yang gak kalah serunya juga, sebenarnya seluruh proker di Genbi seru-seru sih menurutku. Berkesan. Cuman yang salah satunya lagi yang menurutku berkesan itu ada di bidang program kerja lingkungan, itu Gincu. Kalau boleh tahu Gincu itu apa, Mas? Gincu itu Genbi, kalau nggak salah ya, Genbi Coastal Clean Up. Jadi di sana tuh kita kemarin bersih-bersih pantai, program bersih-bersih pantai bareng masyarakat di sana. Bersih-bersih juga ada sosialisasi tentang pentingnya untuk mengolah sampah. Wah, gitu. Iya, berarti keren banget ya, Mas. Itu keren banget sih. Membuat kesadaran masyarakat akan lingkungan itu bagaimana gitu. Betul banget. Nah, kalau dari Mbak Atika sendiri nih gimana? Kira-kira ada nggak program kerja yang masih emes gitu, masih kayak tertarik atau berkesan banget buat Mbak Atika? Oke, kan tadi aku bilang ada Genbi Mengabdi yang paling berkesan ya. Nah itu tuh emang kegiatannya seru banget ya. Di situ kita juga gabungan dari empat bidang, ada pendidikan, ada kesehatan, ekonomi, sama lingkungan. Di situ kita kayak menggabungkan proker-proker lain di satu kegiatan yang sama gitu. Itu seru banget dan kayak emang pengalaman, dan mungkin bisa diterusin di 2024 dengan konsep yang lebih baik dari Genbi Mengabdi 2023. Iya benar. Berarti kayak gabungan dari seluruh bidang yang ada di Genbi gitu ya, Mbak. Tentunya pasti itu sangat menarik banget ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih, kira-kira selama ada di Genbi, terutama Mas Fatan di 2 periode dan Mbak Atika di 1 periode gitu ya, Mbak. Ada nggak ya tantangan-tantangan terberat yang Mas dan Mbak hadapi, baik itu dalam mengelola organisasi sendiri atau mengelola waktu dan lain sebagainya? Mungkin dari Mas Fatan dulu boleh? Oke, kalau dari aku pribadi sih lebih ke struggle di ini ya, manajemen waktu. Karena kebetulan aku nggak cuma join di organisasi Genbi, ada beberapa organisasi lain juga yang perlu aku manage juga. Jadi di situ sih tantangan terbesarnya, aku memanage waktu. Terus di sisi lain juga waktu itu kan masih kuliah juga, ditambah-tambah gimana caranya aku bisa mungkin ikut semua kegiatan yang prioritasnya memang diperlukan seperti itu. Terus dari selain manajemen waktu, yang menurut aku menjadi tantangan juga karena di sini kebetulan aku diamanahi juga kan jadi deputi. Nah, yang jadi tantangannya adalah gimana caranya kita buat mengajak teman-teman kita untuk aktif, terus gimana cara kita buat teman-teman tuh nggak lepas gitu dari Genbi, gimana cara aktif, terus juga ya pinter-pinternya lah untuk gimana mengolah teman-teman di sana gitu. Oke, berarti emang kayak di organisasi kita sendiri itu kita dengan ikut berbagai macam organisasi itu bisa melatih bagaimana kita memanajemen waktu atau membagi tugas antara organisasi satu dengan yang lainnya. Tapi Mas Fatan juga nggak kalah keren dengan aktif di organisasi-organisasi, nggak cuma di Genbi gitu ya. Mungkin nih kalau boleh tahu, dari awal pendaftaran itu kan ada pemilihan departemen nih. Kalau dari Mas Fatan itu benar-benar memilih Medex sebagai pilihan utama atau ada pilihan lain nih, Mas? Oke, sebenarnya Medex itu bukan pilihan pertama aku ya. Oke, kenapa tuh, Mas? Jadi pertama tuh aku milihnya ke bidang lingkungan. Karena basic ilmu pengetahuan aku yang aku ambil saat ini kan ada pertanian, agroteknologi. Jadi aku pingin ilmu yang udah aku dapetin bisa nggak bermanfaat cuma diri aku sendiri, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadinya aku ingin mengimplementasikannya di bidang tersebut. Nah, namun kan sayangnya belum dapat di situ. Terus kalau nggak salah ada 3 pilihan di waktu itu. Yang pertama lingkungan, yang kedua aku milih pendidikan. Kenapa tuh Mas milih pendidikan? Karena kemarin itu pokoknya awal-awal kuliah ya aku tertarik ke ngajar ke anak kecil gitu, anak-anak SD gitu. Jadi kebetulan aku juga sering ikut volunteer mengajar. Itu contohnya ada kemarin volunteer Kebumen mengajar di Kebumen, itu aku sempat ikut beberapa kali dan nggak tahu ya kenapa asik aja gitu, ngajar sama anak kecil gitu.
Oke, berarti Mas Fatan ini tipikal yang suka bersosialisasi gitu Betul, ya? betul. Dan juga tentunya kayak senang dengan kesempatan-kesempatan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Betul banget. Kalau Mbak Atika sendiri nih, kira-kira dari awal emang udah milih pendidikan atau di pendidikan itu di pilihan keberapa? Sebenarnya dari aku sendiri itu pendidikan itu nggak aku pilih ya, kan waktu itu tuh kebetulan ada suruh milih 2 bidang. Dua bidang. Ya, yang pertama itu aku pilih lingkungan kayak setelah aku melihat Genbi 2022 kayak ada kegiatan yang seru-seru kayak misalkan tadi yang dibilang Gincu kan itu ke pantai. Terus waktu itu aku lihat ke Gunung Slamet itu kayak asik gitu, kayak aku pengen ikut juga. Terus sama ekonomi karena basicnya aku kan ekonomi gitu ya. Tapi kebetulan rezekinya bukan di bidang kedua tadi ya, aku di bidang pendidikan, tapi tetap keren, tetap asik karena ternyata kayak di pendidikan juga asik loh, nggak kalah keren, proker-prokernya juga keren gitu. Oke, berarti dengan secara nggak langsung dengan bergabung di bidang pendidikan itu membuat hal atau membuat pengalaman baru bagi Mbak Atika gitu ya. Dan tentunya itu juga nggak kalah menarik nih. Mungkin terakhir nih ya Mas ya, dan juga Mbak Atika, kira-kira harapan buat Genbi ke depannya atau kesan dan pesan untuk Genbi berikutnya itu apa? Mungkin dimulai dari Mbak Atika dulu boleh? Kalau kesannya aku karena baru 1 periode ini, aku sangat berkesan ya di Genbi karena kayak aku bisa mendapatkan hal-hal baru, teman-teman baru, terutama kayak aku bisa mengeksplor diri, kita bisa belajar bareng dengan teman-teman yang sebenarnya tuh lebih keren daripada aku gitu ya. Gitu. Terus sama pesan dan harapannya buat Genbi kedepannya itu kayak semoga di Genbi 2024 perhatikan itu bisa menghadirkan kayak proker yang baru, ide-ide baru untuk bisa menambah pengalaman di anak-anak Genbi 2024 sama bisa menebarkan kemanfaatan ke masyarakat yang sekitarnya gitu. Oke, kalau dari Mas Fatan nih, kira-kira ada nggak kesan dan pesan untuk Genbi di tahun berikutnya? Oke, mungkin dari kesan dulu ya. Karena di sini aku kebetulan udah 2 periode, 2 tahun di Genbi. Banyak banget pengalaman dan juga benefit yang aku dapat di sini. Selain dari soft skill, public speaking aku nambah di sini. Terus dari hard skill, pengalaman editing, terus desain juga di sini aku tambah. Banyak hal lah yang bisa aku pelajari di sini dan bisa aku implementasikan. Dan tentunya bisa menjadi kebanggaan juga, bisa membantu masyarakat sekitar di dalam komunitas ini gitu sih. Terus untuk pesan, aku pengen ngutip perkataan ini menarik ya, dari perkataan penulis buku Simon Sinek, yang kebetulan aku baru baca kemarin sih, tahun kemarin. Judul bukunya itu Start with Why. Jadi beliau mengatakan, don't start up to prove, but show up to improve. Nah, menariknya di sini adalah kita harus jangan selalu proof gitu, jangan selalu menunjukkan harus menunjukkan pembuktian ke orang lain gitu. Jadi apa kerja kita harus dibuktiin, hasil kerja kita harus dibuktiin ke orang lain, itu jangan. Jadi lebih baik kita improve ke skill diri kita, gimana kita bercakap yang baik, bagaimana kita memperluas relasi kita gitu. Jadi lebih ke improvisasi diri, jangan fokus ke pembuktian. Dan juga ini ya, mungkin pesan aku buat teman-teman Genbi selanjutnya, mungkin lanjut ke Genbi ataupun yang sudah mendaftar Genbi nih, kedepannya semoga apa yang kalian inginkan ataupun yang kalian lakukan di Genbi bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Semoga. Oke, jadi tadi dari kutipan yang Mas Fatan ambil itu berarti kita harus show improve, bukan show proof-nya. Nah, kisah inspiratif dari para anggota Genbi ini tentunya menunjukkan bahwa beasiswa BI benar-benar membantu generasi muda untuk meraih mimpi mereka dan menjadi changemaker untuk Indonesia. Tentunya kisah inspiratif dari 2 narasumber kita ini diharapkan dapat memotivasi para Genbi untuk meraih mimpi mereka. Demikian episode spesial Sapa Genbi Part 3 dengan tema Be the Changemaker, Beasiswa Bank Indonesia, Creating a Better Tomorrow. Jadi, siapa kamu menjadi changemaker dan menciptakan masa depan yang lebih baik?
Semoga informasi ini bermanfaat bagi kamu yang ingin meraih mimpi dan menjadi agen perubahan untuk Indonesia. Dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.